Nah, jadi setiap ajaran Islam, kita sebagai muslim harus punya dua hal, membenarkan dan taat. Kenapa orang dia tidak membenarkan ajaran Islam? Sebabnya karena dia punya apa tadi? Subhat. Kenapa sebabnya orang itu tidak taat dengan ajaran Islam? Apa yang menghalangi dia? Syahwatnya. Dua hal ini bahaya. Subhat dan syahwat ini berbahaya, menghalangi orang dari petunjuk atau hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana cara memerangi subhat dan syahwat ini? Kata Syekh, waliraddis subhat yajibu badlul ijtihad. Untuk menolak subhat yang menghalangi orang dari menerima kebenaran, yaitu dengan apa? Wajib kita mencurahkan ijtihad, kesungguh-sungguhan kita dalam beribadah itu. Badlul ijtihad, ya. Kemudian waliraddis subhat, untuk menolak subhat, untuk melawan subhat itu atau apa? Untuk melawan syahwat, ya, di mana syahwat tadi itu menyebabkan orang tidak mentaati ajaran-ajaran Islam, yaitu apa? Yajibu daf'uha bimujahadat nafs, yaitu dengan kita mujahadah, terus kita bersungguh-sungguh, ya, terus sepaju, ya, serius, ya, mujahadah, terus pokoknya kita bersungguh-sungguh, ya, jiwa kita ini terus kita jaga, jangan sampai kita terbujuk rayu godaan setan. Terus kita berusaha semampu kita. Itu cara kita melawan syahwat itu. Nah, wa amatun ma ya'tari lid-du'a huwa min amradi subhat. Jadi terkait masalah doa juga, kebanyakan yang menimpa doa itu adalah subhat. Banyak orang yang dia tidak konsisten dalam berdoa gara-gara subhat itu, ya. Nah, makanya oleh karena itu wajibu ala man atahu Allahu ilman bastu ma ulim, maka wajib bagi orang yang dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ilmunya kepada orang lain. Liraddi ma yaridu min amradi subhat wa syahwat, untuk melawan atau untuk menolak penyakit-penyakit berupa subhat dan syahwat. Wa bihadza ya'lamul 'abdu idhama sa'did du'a, maka dari sinilah seseorang hamba bisa mengetahui betapa agungnya doa itu. Wa ahamiyatu tashihi, dan sangat penting untuk kita mensahihkan doa-doa ini. Tashih artinya betul-betul kita mengamalkan doa yang betul-betul datang dari Islam, ya, memurnikan doa-doa itu minal awa'id, ya, wal mukhalafat, ya, dari penyimpangan-penyimpangan, ya. Jadi ternyata banyak juga penyimpangan-penyimpangan dalam masalah doa, dan kita harus berusaha bagaimana agar kita betul-betul membersihkan, ya, doa-doa itu dari penyimpangan-penyimpangan. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, al-awaiqu hiya anwa'ul mukhalafat zahiruha wa batinuha. Yang namanya awaiq itu artinya penghalang-penghalang, apa, jenis dari penyimpangan-penyimpangan, baik yang zahir ataupun yang batin. Fa innaha ta'uqul qalba an sayrihi ila Allah ta'ala. Nah, penyimpangan-penyimpangan ini, penghalang-penghalang inilah yang akan menghalangi hati seseorang berjalan kepada Allah. Jadi penyimpangan-penyimpangan misal dalam doa itu yang akan menghalangi orang hatinya berjalan kepada Allah, ya, makanya harus kita hati-hati. Wa taqta'u alaihi tariqahu, dan yang memutus jalannya. Ada orang yang ingin dia berjalan kepada Allah, ya, namun terputus jalannya karena apa? Karena penyimpangan-penyimpangan tadi itu, ya, penyimpangan-penyimpangan tadi. Wahia salasah, dan penyimpangan atau penghalang dari doa, penghalang orang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan ada 3. Yang pertama syirkun,
wa bid'atun wa maksiyatun. Ini tiga hal yang menghalangi orang menuju Allah, yang menghalangi orang berjalan kepada Allah. Tiga hal ini: kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Gimana cara menghilangkan tiga ini? Fayazulu a'iqus syirki bitajridit tauhid. Maka cara menghilangkan penyimpangan kesyirikan ini yaitu dengan tauhid. Jadi cara melawan tauhid, cara melawan syirik itu dengan apa? Tauhid. Wa a'iqul bid'ah bitahqiqi sunnah. Cara melawan bid'ah itu yaitu apa? Tahqiqi sunnah, dengan mewujudkan sunnah, dengan mengamalkan sunnah. Wa a'iqul maksiyah, dan cara melawan maksiat apa? Tahqiqut taubah, yaitu dengan kita terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesimpulannya pengajian kita jamaah rahmati Allah, pertama, dalam beribadah kita harus punya kaidah pegangan, ibadah secara umum. Kemudian di antara kaidah yang harus dipegang, bahwasanya ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu tauqif. Apa itu tauqif? Ibadah itu harus di atas dalil. Arak dalilnya gawe, kerjakan. Tidak ada dalilnya, jangan kerjakan. Nah, kemudian kaidah pertama dalam kita berdoa, ya, setiap petunjuk yang datang dari Islam, kewajiban kita ada dua. Satu, kita harus benarkan. Yang kedua, kita harus taat. Ya, kita harus taat. Kemudian yang ketiga, yang bisa menghalangi orang dari menerima kebenaran itu apa? Syubhat. Dan yang bisa menghalangi orang dari taat, istiqomah terhadap ajaran Islam itu adalah syahwat. Ya. Bagaimana cara melawan syubhat? Dengan terus ijtihad, kesungguh-sungguhan, terus berusaha. Bagaimana lawan syahwat? Ya, dengan kita mujahadah, bersungguh-sungguh, terus jangan sampai kalah dari bujuk rayu setan. Kemudian yang keempat, kesimpulannya, yang menghalangi orang dari hidayah Allah ada tiga: syirik, bid'ah, dan maksiat. Gimana cara melawan syirik? Dengan tauhid. Gimana cara kita melawan bid'ah? Bitahqiqi sunnah, yaitu dengan kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara menghilangkan maksiat? Dengan terus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayrul kalam, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah selamatkan kita dari tiga yang bahaya ini: syirik, bid'ah, dan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.